Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Kadek Leoni Dwi Maharani dengan NPM 2020 331211239. Kenalkan, nama saya Imade Aditya Wiguna, NPM 2020 331212220. Perkenalkan, nama saya Rinotavia Citra Dewi, NPM 2020 33121236. Perkenalkan, nama saya Putuluna Meldayani Verasua dengan NPM 2020 33121240. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi kepemimpinan. Kita mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Sumber dari pengaruh ini dapat secara formal, seperti yang dilakukan dengan peringkat manajerial di dalam organisasi. Tetapi tidak semua pemimpin adalah para manajer, dan demikian pula, tidak semua manajer adalah para pemimpin. Hanya karena organisasi memberikan peran manajernya hak-hak formal tertentu, tidak memberikan jaminan bahwa mereka akan memimpin secara efektif. Kepemimpinan yang tidak dikenakan sanksi, kemampuan untuk mempengaruhi yang muncul di luar struktur formal, seringkali sama penting atau lebih penting daripada pengaruh secara formal. Para pemimpin dapat muncul dari dalam kelompok maupun dengan penunjukan secara resmi. Organisasi di sini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal. Organisasi di sini memerlukan para pemimpin untuk menantang status, menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori sifat. Teori sifat kepemimpinan berfokus pada kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Dalam kehidupan nyata dapat ditemukan adanya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat luar biasa. Mereka bisa datang dari pemerintah, politisi, militer, dan pengusaha. Terdapat 3 karakteristik berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan. Yang pertama ada personality atau kepribadian, tingkat energi, toleransi terhadap stres, percaya diri, dan integritas. Yang kedua ada motivation atau motivasi, kebutuhan kuat untuk berprestasi dan memulai diri. Yang ketiga ada ability atau kemampuan, keterampilan interpersonal, keterampilan kognitif, dan keterampilan teknis. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori perilaku. Teori ini percaya bahwa perilaku pemimpin secara langsung mempengaruhi efektivitas kelompok. Yang pertama ada Ohio State Study. Studi ini mengidentifikasikan adanya 2 dimensi perilaku pemimpin yang dinamakan initiating structure dan consideration. Initiating structure merupakan tingkatan keadaan di mana seorang pemimpin mungkin mendefinisikan dan menstrukturkan perannya dan bawahannya dalam usaha pencapaian tujuan. Sedangkan consideration dideskripsikan sebagai tingkatan di mana seseorang mungkin mempunyai hubungan kerja yang ditandai oleh saling percaya, menghargai gagasan pekerja, dan menghargai prestasi mereka. Yang kedua ada University of Michigan Study. Menurut pandangan teori ini, perilaku pemimpin juga mempunyai 2 dimensi, yaitu yang pertama ada employee oriented dan yang kedua ada production oriented.
Pemimpin yang employee-oriented menekankan pada hubungan interpersonal. Mereka memperhatikan kepentingan personal dalam kebutuhan pekerjaan mereka dan menerima perbedaan individual di antara anggota-anggotanya. Yang ketiga ada the managerial grade. Managerial grade sering juga dinamakan sebagai leadership grade. Ini merupakan jaringan manajerial dengan matriks 9x9 yang menggambarkan 81 kepemimpinan yang amat berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi. Materi selanjutnya adalah teori kontingensi. Teori kontingensi merupakan suatu teori yang menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin digunakan untuk memberikan pengaruh sesuai dengan tugas dan kewajiban dari kelompok. Ada banyak jenis dari teori kontingensi. Salah satunya adalah teori model Fielder. Teori model Fielder merupakan teori yang menjelaskan bahwa untuk mencapai kinerja yang efektif diperlukan kecocokan antara gaya kepemimpinan dan juga situasi dari pemimpin. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam teori model Fielder. Yang pertama adalah mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Fielder meyakini bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam kepemimpinan diperlukan gaya kepemimpinan dari individu itu sendiri, di mana ia sudah menciptakan kuesioner yang disebut dengan LPC atau Least Preferred Coworker, di mana kuesioner itu digunakan untuk mengetahui apakah Anda seseorang yang berorientasi pada hubungan atau Anda seorang yang berorientasi kepada tugas. Yang kedua adalah mengidentifikasi situasi setelah menilai gaya kepemimpinan dasar dari individu melalui kuesioner LPC. Fielder mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi. Yang pertama adalah hubungan pemimpin, yang kedua adalah struktur tugas, yang ketiga adalah kekuatan posisi. Selanjutnya, mencocokkan antara para pemimpin dengan situasi. Mengombinasikan kontingensi menghasilkan 8 situasi, di mana model Fielder sendiri telah mencocokkan antara kuesioner LPC dengan 8 situasi tersebut. Dengan demikian, apabila para pemimpin dihadapkan dengan situasi pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan ketujuh dan ke-8, para pemimpin yang berorientasi dengan hubungan tentu dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Yang terakhir adalah evaluasi. Banyak bukti yang mendukung bahwa teori model Fielder ini merupakan teori yang baik. Akan tetapi secara logika teori ini tidak dapat diterima. Mengapa demikian? Karena teori model Fielder ini dianggap cenderung berubah-ubah karena respon dari para responden sendiri cenderung tidak stabil. Selain teori model Fielder, ada juga teori kontingensi lainnya. Meskipun teori LPC merupakan teori kontingensi yang paling banyak diteliti, tetapi ada 3 teori kontingensi lainnya yang patut diperhitungkan. Yang pertama adalah SLP atau teori kepemimpinan situasional, di mana teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil bergantung dari pengikutnya, apakah mereka mampu dan bersedia untuk mengerjakan tugas. Yang kedua adalah teori jalur tujuan yang dikembangkan oleh Robert Horst, di mana teori ini menyarankan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menyediakan informasi, dukungan, dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dari teori ini berhasil untuk memprediksi 2 hal, yaitu kepemimpinan yang mengarahkan atau directive leadership, dan yang kedua adalah kepemimpinan yang mendukung atau supportive leadership. Teori yang terakhir adalah teori pemimpin partisipasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa cara seorang pemimpin untuk mengambil keputusan sama pentingnya dengan keputusan yang akan mereka hasilkan. Materi selanjutnya adalah teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau Leader Member Exchange atau LMX menyatakan bahwa para pemimpin dapat menetapkan hubungan yang istimewa dengan para pengikutnya, di mana para pengikut tersebut merupakan individu-individu yang sudah dipercayai dan juga memiliki hak-hak istimewa dari pemimpin mereka.
Teori LMX dibentuk dengan mengategorikan pengikut di luar dan juga di dalam. Terdapat bukti bahwa para anggota di dalam kelompok tersebut merupakan orang-orang yang memiliki karakteristik, tingkah laku, ataupun kepribadian yang hampir sama atau cenderung sama dengan pemimpin mereka, ataupun memiliki level kemampuan atau kompetensi yang lebih tinggi dibanding dengan individu yang berada di luar kelompok. Atas waktunya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang karismatik. Peneliti pertama yang mempertimbangkan kepemimpinan yang karismatik adalah Robert House. Menurut teori Robert House adalah para pengikut membuat atribut kepahlawanan yang kemampuan kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dan cenderung untuk memberikan kekuasaan kepada para pemimpin tersebut. Sejumlah studi yang telah berupaya untuk mengidentifikasi karakteristik dan para pemimpin yang karismatik, mereka memiliki sebuah visi. Yang pertama itu bersedia untuk mengambil resiko, yang kedua itu peka terhadap kebutuhan dari pengikut dan memperlihatkan perilaku-perilaku yang luar biasa. Apakah para pemimpin yang karismatik dibawa sejak dilahirkan atau karena diasah? Para individu semenjak dilahirkan membawa sifat-sifat yang menjadikan mereka karismatik. Untuk mengembangkan aura karisma dengan mempertahankan pandangan yang optimis, gunakan keinginan yang besar sebagai katalisator untuk menghasilkan antusiasme dan berkomunikasi dengan seluruh anggota badan, bukan hanya dengan kata-kata. Menarik orang lain untuk bergabung dengan menciptakan sebuah ikatan yang menginspirasi mereka untuk mengikuti. Keluarkan potensi dalam diri para pengikut dengan menyentuh ke dalam emosi mereka. Riset terbaru mengindikasikan bahwa keberadaan Anda berpengaruh pula dalam menciptakan kesan karismatik. Maka, Anda secara natural akan mengomunikasikan visi Anda untuk mencapai tujuan kepada para pengikut Anda, yang akan semakin membuat Anda terlihat sebagai seorang yang karismatik. Bagaimana pemimpin yang karismatik mengaruhi pengikutnya? Para pemimpin yang karismatik menggunakan pernyataan visi untuk menanamkan sasaran dan tujuan menyeluruh pada para pengikutnya. Mereka membangun penghargaan diri dan kepercayaan diri dari para pengikut dengan ekspektasi kinerja yang tinggi dan keyakinan bahwa para pengikut dapat mencapainya. Berikut mulai dari kata-kata dan tindakan para pemimpin yang menyampaikan serangkaian nilai yang baru dan memberikan contoh bagi para pengikut untuk menirunya. Salah satu studi terhadap para pekerja bank di Israel memperlihatkan bahwa para pemimpin yang karismatik lebih efektif karena para pekerja mereka secara pribadi diidentifikasikan dengan mereka. Para pemimpin yang karismatik juga menetapkan suasana kerjasama dan saling mendukung. Apakah kepemimpinan karismatik yang efektif bergantung pada situasi? Orang-orang yang bekerja bagi para pemimpin yang karismatik termotivasi untuk mengerahkan upaya ekstra. Karena mereka menyukai dan menghormati para pemimpin mereka dengan mengekspresikan kepuasan yang lebih besar. Bahkan dalam riset-riset laboratorium, ketika orang secara psikologis termotivasi, mereka lebih cenderung untuk memberikan tanggapan kepada para pemimpin yang karismatik. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para pemimpin yang karismatik muncul, biasanya pada era politik atau agama, atau selama masa perang, atau ketika bisnis berada dalam masa pertumbuhan atau menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan hidup. Sisi gelap dari kepemimpinan yang karismatik. Para pemimpin yang karismatik sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan, tidak serta-merta bertindak untuk kepentingan terbaik bagi organisasi mereka. Banyak yang mungkin tujuan pribadi mereka mengesampingkan tujuan dari organisasi. Hasilnya terdapat pada perusahaan seperti Enron, Tyco, WorldCom, dan HealthSouth. Mereka adalah para
pemimpin yang serampangan menggunakan sumber daya dalam organisasi demi keuntungan mereka. Mereka melanggar hukum dan batas-batasan etika untuk mengembangkan harga saham dan memungkinkan bagi para pemimpin untuk memperoleh uang tunai sebesar jutaan dolar dalam opsi saham. Hal ini tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang karismatik itu tidak efektif. Secara keseluruhan memang benar demikian, namun seorang pemimpin yang karismatik tidak selalu merupakan jawabannya. Keberhasilan bergantung pada sampai sejauh mana situasi dan visi pemimpin dapat mencapai tujuan. Kepemimpinan transformasional. Para pemimpin yang transformasional menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan diri sendiri mereka demi keuntungan organisasi. Para pemimpin yang transformasional dapat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap para pengikutnya. Richard Branson dari Virgin Group merupakan contoh yang tepat untuk seorang yang transformasional. Dia menaruh perhatian pada kekhawatiran dan kebutuhan para pengikut individualnya, mengubah kesadaran dari para pengikut atas permasalahan dengan membantu mereka melihat pada permasalahan lama dengan cara yang baru, dan membangkitkan semangat dan menginspirasi para pengikut untuk menempatkan upaya tambahan untuk seterusnya demi mencapai tujuan-tujuan kelompok. Terima kasih. Saya akan memaparkan materi model kepemimpinan yang lengkap. Laissez-faire adalah yang sangat pasif dan oleh karenanya paling kurang efektif dari perilaku pemimpin. Manajemen dengan pengecualian aktif atau pasif sedikit lebih baik tetapi masih dianggap tidak efektif. Para pemimpin manajemen dengan pengecualian cenderung tersedia hanya ketika terdapat sebuah permasalahan yang sering sangat terlambat. Kepemimpinan yang bergantung pada pemberian imbalan dapat menjadi gaya kepemimpinan yang efektif, tetapi tidak akan membuat para pekerja untuk meningkat ke atas dan melampaui pengumpulan tugas. Hanya dengan 4 gaya yang tersisa, seluruh aspek dari kepemimpinan transformasional adalah para pemimpin yang dapat memotivasi para pengikut untuk melaksanakan di atas ekspektasi dan melampaui kepentingan diri mereka sendiri untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya, bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja? Para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka kreatif. Selain itu, mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Perusahaan-perusahaan dengan para pemimpin yang transformasional memiliki desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar. Para manajer memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil risiko dan rencana kompensasi diarahkan menuju hasil jangka panjang. Semuanya memfasilitasi kewirausahaan perusahaan. Salah satu studi atas para pekerja bagian teknologi informasi di Cina mendapati bahwa memberdayakan perilaku kepemimpinan mengarahkan pada perasaan kendali pribadi yang positif di antara para karyawan, yang mana meningkatkan kreativitas mereka di tempat kerja. Studi terbaru lainnya mengindikasikan bahwa para supervisor yang kejam akan mempengaruhi kreativitas secara negatif bukan hanya terhadap laporan mereka secara langsung tetapi juga bagi keseluruhan tim. Selanjutnya ada evaluasi atas kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan yang transformasional telah mendukung level pekerjaan yang beragam dan salah satu studi dari perusahaan pengembangan dari riset menemukan bahwa tim-tim yang memiliki para pemimpin proyek yang memiliki skor tinggi pada kepemimpinan transformasional menghasilkan kualitas produk yang lebih baik sebagaimana dinilai 1 tahun berikutnya dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada 5 tahun berikutnya. Kepemimpinan transformasional tidak sama efektifnya dalam situasi. Dia memiliki dampak dasar yang lebih besar dalam perusahaan yang dimiliki oleh swasta, yang lebih kecil daripada dalam organisasi yang lebih kompleks. Kepemimpinan yang transformasional akan menjadi lebih efektif ketika para pemimpin dapat berinteraksi secara langsung dengan tenaga kerja untuk mengambil keputusan dibandingkan ketika mereka melaporkan kepada para dewan direksi eksternal atau berhubungan dengan struktural birokrasi yang rumit. Salah satu studi menunjukkan bahwa para pemimpin yang transformasional lebih efektif dalam meningkatkan potensi kelompok dalam tim yang lebih tinggi dalam menentang kekuasaan kolektivisme. Salah satu studi mengkaji bagaimana perbedaan tipe kepemimpinan yang transformasional dapat menjadi efektif, bergantung pada apakah kerja dievaluasi pada tingkat tim atau individu.
Kepemimpinan transformasional yang menitikberatkan pada individu adalah perilaku yang memberdayakan para pengikut secara individu untuk mengembangkan meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan efektivitas diri. Selanjutnya, kepemimpinan yang autentik. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan autentik? Moto dari Bill McDermott, salah seorang wakil CEO SAP, adalah tetap tidak pernah puas, tetap rendah hati, dan dia terlihat menjalankan apa yang dia nasihatkan. CEO dari Campbell Soup, Dennis Morrison, memutuskan untuk mengurangi sodium di dalam produk sup perusahaan hanya karena hal ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. McDermott dan Morrison terlihat merupakan teladan-teladan yang tepat dari kepemimpinan yang autentik. Para pemimpin yang autentik mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, bertindak atas nilai tersebut, serta meyakini secara terbuka dan berterus terang. Para pengikut mempertimbangkan mereka sebagai orang yang beretika. Kualitas utama yang dihasilkan oleh kepemimpinan yang autentik adalah kepercayaan. Para pemimpin yang autentik membagi informasi, mendorong komunikasi yang terbuka, dan melekat pada idealisme mereka. Materi terakhir dari kepemimpinan adalah menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah dengan memilih para pemimpin. Proses organisasi yang harus dijalankan merupakan latihan dalam mengidentifikasi pemimpin yang efektif. Pemilihan dimulai dengan meninjau ulang kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang mana tes kepribadian sendiri dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan. Pengalaman sendiri merupakan alat prediksi yang dinilai kurang tepat untuk mengetahui seberapa efektivitas dari seorang pemimpin. Yang kedua adalah dengan pelatihan para pemimpin. Organisasi menghabiskan miliaran dolar dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Hal ini dilakukan dengan banyak cara, meliputi program kepemimpinan eksekutif sebesar $50.000 yang ditawarkan oleh berbagai universitas. Salah satunya adalah Harvard University dengan merupakan program Outbound, di mana program tersebut mempelajari bagaimana cara untuk mengevaluasi situasi dan memodifikasi situasi tersebut sesuai dengan gaya mereka sendiri. Pemaparan materi dari kelompok 7, jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung, kami meminta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.